Perkenalkan, nama saya Vici dengan NIM 2102 1106 0182. Ini adalah tugas 2 dari keamanan cyber, dan di sini kita diminta untuk menginstal SIS Internal Suite. Ini adalah sebuah apa, TCP UDP Endpoint Viewer. Di sini saya telah menginstal aplikasinya, dan kemudian kita diminta untuk melihat properti dari file itu. Nah, ini filenya, dan what is PSASS.exe. Nah, ini berkaitan dengan Local Security Authority eh, proses. Dan dia ada di eh, folder Windows, berada di Windows, kemudian sistem 32. Kemudian kita akan coba untuk melihat properti dari running proses yang lain. Hmm, Misalnya ini ada Zoom. Nah, ini adalah properties dari Zoom. Kita bisa lihat path-nya, version, dan ini mungkin developer. Kemudian kita akan buka web browser. What did you observe in the Nah, ini adalah Microsoft Edge. Dia di local port 5353, local address-nya 0, terus dia UDP ya. UDP, proses ID 16308. Oke, terus kita akan tutup. Nah, ini ketika ditutup, ini lokal address-nya hilang. Yang tadinya harusnya dia ada 0,0 ini, tapi pas setelah ditutup itu hilang. Untuk untuk
Apa proses ID masih sama UDP? Nah, ini kita diminta untuk research proses, salah satu proses. Misalnya SVC host, SVC host.exe, SVC host.exe. Oke, nah ini ternyata adalah sebuah file yang critical system process, proses yang kritikal dari Microsoft eh, operating system atau Windows, dan ini purpose-nya adalah host services ya. Ini untuk menggrup atau grouping service-service yang eh, membutuhkan akses ke DLLs yang sama ya, yang satu proses. Yang berikut adalah lab untuk exploring processes, threads, handles, and Windows registry. Untuk part 2-nya, kita akan mengeksplor proses. Di sini kita diminta untuk membuka ini ya, file ini. Nah, filenya agree. Nah, ini eh, filenya. Kemudian ini adalah eh, apa namanya? Proses ya, proses-proses yang sedang berjalan. Kemudian kita coba untuk membuka web browser Microsoft Edge. Nah, Microsoft Edge-nya. Nah, ini adalah Microsoft Edge. Oke, Microsoft Edge. Dan untuk kill proses, menghentikan proses, klik kanan dan kill proses. Oke, maka Microsoft Edge-nya akan tertutup. Eh, what happened to web browser window when the process is killed ya. Di browsernya tertutup. Kemudian kita start, kita buka command prompt. Eh, nah, di prosesnya di sini untuk yang command prompt ini cmd.exe.
Ini dia harusnya yang ini ya. Eh, Ya harusnya dia yang ini karena hmm, apa namanya? Ini adalah ini yang conhost.exe ini adalah child ya. Child dari child process dan harusnya yang cmdexe itu adalah parent. Kemudian what happened during ping process. Nah, kita akan coba untuk sekum. Kita coba cari ya. Sekum mn nampak sekum mn. Bukan ya ternyata ya. Sekum keep crashing. Oh ternyata ini bukan ya. Itu untuk service. Jadi harusnya ada satu untuk ini untuk comment prompt. Oh ini sorry. Nah ini ada cmd.exe dan ini ada child prosesnya conhost.exe. Um, kita lihat property. Nah ini ada private bytes, working set, process ID, um, ya description dan company name. Kita coba untuk ping, misalnya kita ping ke google.com untuk melihat jika ada perbedaan. Oke, nah itu ada, kita coba lagi. Itu kalau setiap kali di ping untuk working setnya dia bertambah ya. Sama private, ya private byte juga tertambah. Dan ini ada muncul juga apa namanya? Ini ping.x ya, ada muncul juga. Oke, jadi untuk jawabannya what happened berarti private bytes bytes dan set bertambah dan muncul ping ping.exe. Oke. Berikut as you review list find the child process score. Nah, jika kita harusnya dapat eh, mengecek ininya ya, cek virus total untuk conhost ini. Cek virus total dulu. Nah, ini dia mengalihkan ke website. Ini virustotal.com. Oke. Oh ini. Hash submitted ya. Berikut adalah expand the process explorer. Oke. Right click the CMD to kill process weapon to the child process. Jika kita
kill ya. Jika kita sebentar. Oh, ini yang apa tadi? Yang virus total. Oke. No security vendors and no sandboxes flag. Kemudian jika kita kill proses yang parentnya, apa yang akan terjadi kepada child? Maka childnya juga terhenti. Kita jawab proses 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 child juga terhenti. Part 3 ini kita akan explore threads dan handles. Kita mulai dengan eh, membuka ini ya, proses explorer, kemudian itu membuka command prompt ya. Kita buka command prompt. Ini ada eh, kita klik properties, kemudian threads. Nah, ini adalah threads active threads dari eh, child process dari command prompt. Nah, informasi apa yang kita bisa dapat itu ada thread ID, juga dia ada start address, uh, yang di sini ada cycles, context switches, ya. Nah, berarti untuk yang ini bisa bilang ada threads ID, kemudian ada start address. Start address, kemudian ada start time dan state. Kemudian explore handles, kita ke view dan show lower pane. Kemudian handles to view the handles associated. Ya ke view, kemudian ini ada lower pane view untuk handles. Nah, ini muncul ya untuk handlesnya. Oke, examine the handles. What are the handles pointing to? Jadi di handles itu ini ada beberapa file dan key, ada mutant section. Eh, ini jika kita klik yang anu ya, yang apa? Ini yang terselect ini adalah onHost.exe atau child dari proses command prompt. Jadi kita bisa lihat ini threadnya yang aktif. Nama saya Neville Lupo dengan NIK 2102111060288. Sini kita masuk ke dalam bagian create user accounts. Di sini kita memiliki tiga part di mana kita membuat, mereview, dan memodifikasi akun yang sudah dibuat. Di sini kita diarahkan untuk membuat lokal akun. Nah,
Sini kita diarahkan untuk pergi ke control panel dan user account. Sini kita langsung saja panel dan sini ada user accounts dan pergi ke user accounts. Dan kita manage another account dan seperti yang sudah dilihat di sini seharusnya kita pergi ke add new user in PC settings. Tapi di sini karena kita sudah membuat user eh, local account satu, seperti kita sudah membuat step by stepnya, karena sudah kita buat user satunya itu ya, punya. Sini kita akan menjawab pertanyaan di mana eh, di sini tipe akun yang kita buat karena itu bersifat lokal. Jadi kita eh, jawab saja standar user account. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk login akun yang sudah kita buat. Oke. Di sini setelah kita men-switch akun atau mengganti account, sini kita diarahkan untuk pergi ke file dan kita kita langsung sini dan users dan user satu di sini kita eh, pergi ke property dan security. Nah, di sini kita jadi di sini bisa kita lihat user satu dan administrator adalah user yang bisa mengendalikan atau bisa mengakses semua eh, folder tersebut atau folder ini. Setelah itu kita disuruh untuk membuka file administrator, tapi di sini nama filenya sudah saya ubah, terubah lebih tepatnya jadi Atix. Tapi di sini ketika kita ingin membuka file administratornya, dia akan menimbulkan notifikasi seperti ini karena kita bukan administrator atau admin ya. Jadi kita di sini kita disuruh untuk buka properti dan ke security. Dan di sini seperti yang kita bisa lihat, kita harus memiliki permission karena kita bukan admin eh, untuk bisa mengakses. Oke. Oke, kita disuruh untuk logout dari user satu. Jadi kita ganti ke akun yang awal.
Baik, di sini kita disuruh untuk membuka file folder user. Jadi kita pergi ke sini dan kita melihat properti dari folder user ini. Kita ke security. Nah, di sini seperti yang kita lihat, di sini sama seperti yang ada di eh, modul ya, di mana kita bisa mengakses tapi tidak dengan full control. Mohon maaf tadi salah oh, informasi. Di sini kita bisa mengakses semua full control dengan seperti yang kita bisa lihat semua bisa mengakses administrasi admin bisa mengakses dan juga user tapi tidak seperti yang saya bilang tidak full control. Oh, oke, di sini kita masuk ke part selanjutnya di mana kita mereview akun yang sudah kita buat atau akun properti yang sudah kita buat. Jadi di sini eh, ditunjukkan untuk membuka kontrol panel dan pergi ke administrative tools dan computer management. Management. Dan seperti yang kita lihat di step by step seperti ini. Tapi sayangnya di Windows 11 eh, bagian lokal user dan grup itu tidak ada di computer management. Jadi saya menggunakan third party. Jadi di sini saya menggunakan alternatif. Saya menload di GitHub aplikasi ini. Nah, jadi kita langsung saja, di mana kita langsung pergi ke user dan ke user satu untuk melihat properti. Dan kita mencari user satu ini bagian dari member apa atau grup apa. Sini kita bisa melihat dia termasuk golongan grup user atau user standar. Jadi nanti di sini diberikan pertanyaan which group is user one member of. Jadi kita jawab saja standar sorry. Oke, standar user count. Dan di sini kita balik lagi ke administrator. Ya, masuk ke dalam grup administrator. Jadi kita jawab saja di sini. Baik, jawab. Oh, ya, oke. Setelah itu kita masuk ke bagian selanjutnya di mana kita memodifikasi local user account. Di sini kita pergi ke user accounts, manage accounts. Jadi kita langsung saja pergi ke account, eh, user accounts di sini. Dan setelah itu kita manage another account. Dan kita disuruh untuk begini saja.
Disuruh untuk, tunggu ya, ya, disuruh untuk klik account. In the change an account window, click the user one account, change the account type, change the account type, dan select administrator radio button. Atau klik change account type. Kita ganti ke administrator. Setelah itu eh, jadi administrator, kita change account type. Nah, kita ke control panel. Nah, karena tadi sudah seperti yang saya bilang, eh, di computer management tidak ada local groups. Jadi kita kembali lagi ke alternatif tadi. Kita X dulu. Oke, kita reload. Kita masuk lagi. Kita buka grup. Tadi seperti yang dicerahkan di sini. Kita buka user. Oke, user. Terus klik kanan. Oh, kita properties. Dan ya, dia sudah menjadi administrator di Miak grupnya. Oke, sini kita tinggal mengganti saja jawaban. Jadi jawabannya itu jadi user dan administrator. Ya. Terus kita select administratornya dan kita klik remove. Oke, ya. Setelah itu kita klik kanan dan delete. Yes. Dan kita sudah eh, selesai mendelete-nya. Sini ada pertanyaan, what is another way to delete user account? Oke, sini jadi setelah saya cari alternatif atau another way untuk mendelete akun, di sini sebenarnya untuk Windows 10 nggak tahu ya kalau Windows 11 itu tidak bisa. Tapi untuk Windows 11, maaf Windows 10 itu dia tinggal kita klik Windows X dan Computer Management. Setelah itu kita klik folder di mana ada lokal dan grup. Tapi di Windows 11 tidak ada. Jadi saya tidak bisa melakukan langkah-langkah tersebut. Tapi nanti saya akan mengisi langkah-langkah tersebut eh, di dalam eh, field blank ini. Dan sini ada pertanyaan kedua. eh, why would you create a user with standard privilege? Jadi kenapa kita membuat user dengan standar keuntungan yang standar? Oke, maaf. Jadi tadi saya sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan dari modul. Di sini seperti yang saya bilang tadi, saya sudah mengisi langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh mungkin Windows 11 ke bawah karena Windows 11 tidak bisa. Di sini saya sudah menemukan langkah-langkah alternatif dalam penghapusan
user akun. Di sini ada pertanyaan reflection. Mengapa sangat penting untuk kita melindungi akun dengan password yang kuat? Di sini ada menjaga akses tidak sah, ada perlindungan multi akun, melawan serangan peretasan, dan keamanan data pribadi. Dan yang kedua, ini saya perbaiki ininya. Mungkin. Sini yang kedua, kenapa kita membuat akun dengan keuntungan yang standar. Di sini sudah ada jawabannya. Sini yang pertama ada keamanan dan prinsip least privilege, di mana adalah memberikan hak akses yang minimal pada pengguna untuk melakukan tugas yang diperlukan dengan membuat akun pengguna dengan hak istimewa standar. Di sini juga ada pengelompokan tugas dan mengurangi dampak kesalahan. Dan itu saja laporan laporan dari saya dalam bagian ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Maaf jika ada salah kata. Dan nanti bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, kembali lagi bersama saya Neville Renaldi Maneluko dengan NIM 21021160068. Di sini kita masuk ke lab berikutnya di mana kita disuruh menggunakan Windows PowerShell. Kita langsung saja kita buka Windows PowerShell. Oh, maaf. Oke, sini kita sudah dibuka dan kita langsung saja disuruh untuk menggunakan command dir. Sama ya, komennya keluar seperti begini. Dan outputnya sudah saya taruh juga. Dan setelah itu kita disuruh untuk mencoba komen-komen lainnya seperti ping. Ya, ping seperti ini. C dan CD ini hanya jadi seperti itu. Dan IP config. Ya, sekilas semua sama ya. Selanjutnya kita disuruh untuk mengetik komen ini, menginput komen ini. Oke, kita langsung input saja. Dia jadi seperti ini. Dan kita setelah berhasil menginput dan keluar output seperti itu, kita close Windows comment prompt-nya. Setelah itu kita masuk ke step berikutnya. Kita disuruh untuk membuka PowerShell lagi. Setelah itu kita disuruh untuk menginput main ini. Kita langsung saja dan jadi seperti ini. Di sini kita diminta eh, untuk menginput eh, komen yang lain. Kita langsung input saja. Berhasil, outputnya begini. Bersama ya. Di sini ditanya apa itu IPv4 gateway. Di sini sudah saya beri jawabannya. Di sini juga dikenal sebagai gateway default adalah alamat IP dari router atau perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan eksternal. Nah, seperti itu. Dan setelah itu kita membuka Windows PowerShell dan di run sebagai administrator. Oke, setelah itu kita disuruh untuk menginput komen ini.
dan berhasil. Setelah itu kita disuruh ke Task Manager. Oke, kita ke Task Manager. Setelah itu kita disuruh ke Details. Oke, PID. Oke, setelah itu select one of the PIDs from the result of netstat. Oke, sini local server ini kita disuruh, setelah itu disuruh untuk klik kanan dan melihat properti. Oke, kita properti dan setelah itu kita ke details ya. Detailsnya begini, sama ya, yang sudah saya PID yang sudah saya pilih. Dan setelah itu kita mengemptikan atau membersihkan recycle bin menggunakan PowerShell. Jadi kita dalam PowerShell, Windows PowerShell kita menginput komen ini ya. Jadi di sini ditanya confirm. Jadi kita menekan yes. Ya. Dan ya kayaknya sudah. Jadi di sini apa yang terjadi ketika file yang ada di recycle bin, di sini kita bisa menghapus file atau file tersebut akan terhapus tidak secara langsung tapi dipindahkan. Dan itu kita memiliki opsi apakah file tersebut akan kita hapus permanen atau tidak. Dan juga kita bisa merecovery atau mengembalikan file yang mungkin tidak sengaja kita taruh di recycle bin. Jadi di PowerShell eh, di pertanyaan ini kita diberikan menggunakan beberapa komen yang eh, bisa membantu kita dalam mengerjakan task-task atau tugas-tugas sebagai security analyst. Sini kita kasih contoh saja. Sudah saya catat. Contohnya ini. Oh, contoh saya supaya log name. Jadi di sini kita dikasih log name. Jadi untuk bagian ini kita jadi rupa seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk get event log ini perintah ini memungkinkan Anda untuk mengambil entry log acara dari sistem lokal atau jarak jauh. Anda dapat menggunakannya untuk menganalisis peristiwa terkait keamanan seperti peristiwa masuk akun, percobaan masuk yang gagal, atau perubahan kebijakan keamanan. Coba kita coba eh, isinya seperti ini. Nah, jadi ini eh, kita langsung lanjut saja ke yang berikutnya, get win event. Jadi dia mirip seperti get event log ya. Di sini kita mengambil peristiwa dan log acara, tetapi menawarkan opsi penyaringan yang lebih canggih dan peningkatan kinerja. Perintah ini memungkinkan Anda untuk mengquery log acara tertentu, menyaring peristiwa berdasarkan kriteria seperti ID peristiwa atau kata kunci dan mengambil peristiwa dari sistem jarak jauh. Nah, ini lognya sementara berjalan dari beberapa eh, terakhir kali kita menggunakan mengakses device atau website. Kita bisa menggunakan ini komen sebagai alat bantu dan sangat membantu. Oke. Dan yang terakhir get process. Perintah ini menyediakan informasi tentang proses yang sedang berjalan di komputer lokal atau jarak jauh. Sebagai analis keamanan, Anda dapat menggunakannya untuk memantau proses mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan atau berbahaya.
Eh, Sembari ini sedang dijalankan, kayaknya saya akan mengakhiri eh, lab saya. Nanti lab selanjutnya atau tugas selanjutnya atau presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada teman-teman saya Neville dan Vici sudah melakukan eh, halaman-halaman sebelumnya dalam tugas 2 praktikum keamanan cyber. Kini perkenalkan nama saya Francis Xavier Abraham Rahab dengan NIM 2102 atau 1060 276. Dan kini saya akan melakukan halaman-halaman sisa untuk praktikum ini. Nah, jadi di sini kita akan sepertinya dalam kata-kata ini kita akan mengkonfigurasikan Windows Test Manager. Jadi in this lab, you will explore Test Manager and manage processes within Test Manager. Jadi dalam lab ini uh, akan kita mengeksplorasi Test Manager dan memanage proses-proses dalamnya. Jadi ada 3 bagian ini. Di sini kita akan mengerjakan dalam tab proses-proses. Kita juga akan bekerja dalam tab service, tapi kita juga akan bekerja dalam tab performance. Nah, ini hanya info latar belakang sesaja dari background scenario. Misalkan test manager itu adalah program sistem monitor yang memberikan informasi tentang proses-proses dan program-program yang jalan dalam komputer. Jadi itu memperbolehkan terminasi proses dan juga program-program dan juga modifikasi prioritas proses. Oke. Jadi di sini kita disuruh pertama part 8, jadi kita akan bekerja dalam tab proses. Jadi bagian A kita akan buka command prompt dengan web browser. Command prompt, apakah kelihatan command promptnya? Oke, kelihatan. Nah, di sini kita disuruh untuk membuka command prompt beserta web browser. Microsoft Edge is used in this lab. However, any web browser will work to substitute your browser name whenever using Microsoft Edge. Tapi karena digunakan Microsoft Edge dalam lab ini, jadi maka lebih gampang bagi saya untuk menggunakan Microsoft Edge juga agar uh, bentar ya, saya tutup tab-tab ini yang tidak berurusan. Oke, jadi jadi sudah dibuka Microsoft Edge beserta command prompt. Right click on the taskbar to open Task Manager. Another way to open is to press Ctrl Alt Delete. Tapi di sini bisa dilihat saya sudah membuka Task Manager tersebut. Bisa dilihat di proses-proses ini. Iya, bisa dilihat di proses-proses ini. Nah, kalau dibuat aplikasi, kalau diklasifikasikan begini, kita bisa lihat perbedaan proses tersebut. Nanti akan dijawab nanti. Jadi, jadi sudah dibuka Task Manager, B sudah kelar. Cek, klik more details to see all the process that are listed in the processes tab. Jadi karena gambarnya begini, jadi bisa kita ketahui bahwa sudah bisa dilihat more detailsnya. More detailsnya ya, yaitu ini semua nama CPU, memory, disk, network, dan sebagainya. Jadi sudah sesuai dengan tampilan. Expand the Windows Command Processor heading. What is listed under this heading? Jadi dalam heading ini, Windows Processors heading, kita bisa lihat, bentar. Oh ya, kita bisa lihat kalau kita masuk, kita bisa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom yang merupakan apa? Yang berisi data proses dalam komputer yang dalam komputer. Jadi jika dihapus ini semua agar bisa dibuat rapi, oke.
expand the Windows command processor. What is the listed under this heading? Jadi bisa sesuai di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom yang berisi data proses aplikasi, yaitu nama, status, CPU, memori, disk, dan network. Jadi akan diisi. Jadi terdapat 6 kolom yang berisi data proses dalam komputer, yaitu nama, status, CPU, disk, dan network. Semua ini langsung digaris bawahi. Nah, there are 3 categories of processes listed in the Processes tab. Apps, background processes, dan Windows processes. Oke, jadi ini hanya penjelasan dari semua. Apps adalah aplikasi yang dibuka seperti yang kita bisa lihat sini. Aplikasi yang telah dibuka adalah Microsoft Edge, Microsoft Word yaitu aplikasi ini, Malwarebytes yaitu antivirus saya, OBS Studio yaitu software yang saya gunakan untuk merekam ini, beserta terminal, atau bisa ditemukan namanya yang lain di sini. Jika di scroll ke bawah bisa ditemukan namanya Windows Command Processor juga. Nah, some of the background processes jadi bisa dilihat juga di sini bahwa proses diklasifikasi oleh 3 itu aplikasi, proses latar, dan juga proses Windows. Yes, some of the background processes or Windows processes may be associated with background processes. For example, if you open a command prompt window, the console Windows host process will be started in the Windows process section as shown below. Nah, bisa lihat karena kita buka command prompt tersebut juga timbul yang sudah saya tunjukkan tadi, yaitu Windows Command Processor. Seperti katanya di sini. Right click console window host. Nah, console Windows host. Nah, console Windows host itu salah ya. Console Windows host itu ada di Windows processes yaitu sini. Jadi right click console window host and select properties. What is the location of this file name? Jadi di klik kanan ini properties. Terus yang ditanya di sini adalah what is the location of this file name and location of this process? Nah, bisa lihat sini lokasinya adalah di Windows System 32, Windows System 32. Bawahi. Close the command prompt window. What happens to the Windows command processor and console window host when the command prompt window is closed? Nah, jika ditutup command prompt yang telah dibuka tadi, apa yang akan terjadi pada Windows command processor dan di sini kita bisa lihat live apa yang terjadi ya. Jadi console Windows host dan command processor jika kita tutup maka akan menghilang. Console window host nggak tahu apa nggak menghilang, tapi harusnya menghilang kalau ditutup. Tapi di sini tidak menghilang, jadi akan ditulis saja. Windows console Windows host ditutup, tapi tutup semua ya.
Ya, ditutup juga Windows Command Processor sepertinya. Console window host dan Windows Command Processor ditutup. Nah, click the memory heading. Click the memory heading a second time. Jadi diklik 2 kali heading memorinya. Ini 1, 2. What effect does this have on the columns? Nah, jawabannya bahwa kita bisa lihat bahwa prosesnya diurutkan dari penggunaan memori paling kecil sampai penggunaan memori terbesar. Jauh sampai bawah sini yaitu palingan Microsoft Edge dengan aplikasi OBS yang saya gunakan ini, yang memakan memori paling banyak beserta desktop window manager. On the columns, kolom sekarang mengurutkan proses sesuai penggunaan memori dari kecil sampai yang paling besar. Click on the memory heading and then select resource values memory percents. Resource values memory percents. Oke. Ini klik memory headingnya. Nah, kita bisa lihat dari megabyte langsung jadi persen penggunaan memorinya saat diatur metriknya jadi begitu. What effect does it have on the memory column? Sekarang penampilan penggunaan memori ditampilkan dalam format persentase. How could this be useful? Nah, ini bisa berguna ini perubahan penggunaan memori dari value ke persentase membantu pengguna dan admin lebih mudah mengerti penggunaan memori dalam perangkat komputer. Nah, karena lebih jelas kalau dia persentase daripada values, di mana kita hanya tahu megabyte begini, tapi kurang tahu secara seluruh bagaimana dipengaruhi penggunaan memori komputer tersebut. Nah, di sini bisa lebih mengerti dengan lebih jelas karena 400-500 megabyte itu kurang jelas berapa banyak penggunaan memori yang digunakan, tapi persentase bisa membuat lebih jelas. Return to Task Manager, click the name heading. Sudah. Klik the name heading. Oh, timbul lagi ya. Double click the Microsoft Edge. What happens? Nah, bisa dilihat bahwa jika di double click aplikasi, maka dia akan dijabarkan secara lebih rinci semua proses yang dijalani aplikasi tersebut. Akan ditampilkan
jabaran yang lebih jelas tentang proses yang berjalan dalam aplikasi tersebut. Right-click Microsoft Edge and select Edit Task. What happens to the web browser window? Nah, jika diklik kanan Microsoft Edge dan di-select End Task, maka apa yang akan terjadi? Maka akan menghilang dari Task Manager. What happens to the web browser Windows? Microsoft Edge ditutup dan menghilang dari Task Manager. Tapi juga menghilang dari taskbar karena sudah ditutup. Jadi itu kenapa ditulis ditutup. Tapi juga menghilang dari Task Manager. Jadi ditulis dua-duanya. Oke, mohon maaf. Sepertinya rekaman saya tadi setelah saya membuka tab services telah dikorup. Jadi kini saya akan memulai lagi bagian saya untuk tab services. Jadi di sini diminta untuk klik services tab, klik services tab. Oh ya, timbul kali ini. Pas rekaman tadi sepertinya di freeze deh dalam menu ini. Jadi setelah dibuka services tab, kita ditanya what statuses are listed. Jadi di sini jika kita scroll ke atas ke bawah kita bisa lihat semua status yang bisa ditemukan, yaitu status stop dengan status running. Klik the performance tab. Sekarang kita main di tab performance ya. Klik the performance tab. Di sini ditanya how many threads are running. Di CPU threads kira-kira lebih dari 3000 ya. How many processors are running? 236. Bisa dilihat sini processors 236. Hanya memastikan supaya nggak terjadi seperti tadi. Nah, sekarang kita masuk dalam click the memory in the left panel of the performance tab. Jadi kita masuk sisi memori. What is the total physical memory? Berapa total physical memory? Di sini kita bisa lihat 7,7 GB, tapi karena tiga pertanyaan ini diminta dalam megabyte, jadi 700 megabyte. What is the available physical memory? Jadi memori fisik yang bisa digunakan itu 1,6 GB. Atau dalam sini 1600 megabyte. Maaf, dicek lagi supaya pastikan tidak terjadi seperti dulu, seperti tadi. How much physical memory in megabyte is being used by the computer? In use yang digunakan sekarang 6,1 GB. Jadi 6100 megabyte. Nah, kita masuk pada quick the Ethernet chart. Di sini, mohon maaf saya tidak tersambung pada Ethernet. Jadi sebagai pengganti akan saya gunakan USB tethering dari HP saya. Jadi ini tadi
Akan saya sambung ini dulu. Akan saya cabut mouse dan maaf, hanya memeriksa lagi. Oke. Jadi HP-nya jika dipasang saya tidak akan mentransfer file, jadi ini tidak perlu. Jadi sekarang harusnya timbul, nah Ethernet. Timbul juga Ethernet. Di sini ditanya, jadi di sini saya gunakan HP saya sebagai Ethernet ya. Jadi kalau diminta ini, kalau Ethernet mohon maaf harus di loading ya sebentar. Ini WiFi yang saya gunakan sekarang. Kalau Ethernet kayaknya sulit di loading deh. Oke. Jadi karena menggunakan Ethernet, maka satu-satunya pilihan saya untuk bagian ini adalah untuk menggunakan WiFi saya sebagai Ethernet. Oke, jadi what is the link speed? Jadi ditanya sini kedua kecepatan ini ya. Tadi naik turun padahal. Kalau dibuat bekerja dalam Microsoft Edge pasti naik. Nah, kita bisa lihat kalau internet digunakan 16 kilobyte, 16 sen, 16 apa? Berapa itu? Internetnya harus internetnya harus jalan. Itu kenapa harus 208 1,2. Oke, itu bisa. Aja 4832 aja link speed. Ini masanya internetnya harus jadi harus nangkap cepat. IPv4 address of the PC. IPv4 address-nya bisa dilihat sini 1,92 192.168 titik 18.47. Itu IPv4 address-nya PC ini. Nah, sekarang kita minta untuk open resource monitor click open resource monitor to open the resource monitor utility from the performance tab in task manager. Jadi dari sini task manager dari performance open resource monitor. Nah, sini kita bisa lihat resource monitornya. Jadi di sini kita bisa lihat semua, kita bisa lihat penggunaan disknya, bisa lihat total penggunaan CPU-nya bagaimana, bisa lihat semua proses yang beserta thread yang memakan CPU tersebut. Coba ini. Oke. Jadi klik open resource monitor. Nah, di sini kita bisa lihat ya, seperti ini. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, sampai network juga dijelaskan.
Sampai network juga dijelaskan bagaimana bagaimana penggunaannya. Memori juga bisa lihat ini 79% used physical memory. Sekarang kita masuk pada reflection. Why is it important for an administrator to understand how to work with task manager? Jadi, kenapa penting untuk administrator mengerti bagaimana bisa bekerja, mempunyai pemahaman serta bekerja dengan hal seperti task manager. Bentar. Oke, jadi kenapa itu penting untuk administrator untuk mengerti kenapa untuk memahami bagaimana bisa bekerja dengan task manager. Nah, penting bagi seorang administrator untuk memahami cara kerja dalam task manager karena task manager itu adalah alat yang sangat penting untuk memantau, mengelola, dan mengoptimalkan kinerja sistem komputer. Jadi, kalau mau jawab sini, bisa seperti dengan memahami cara kerja task manager, administrator bisa memantau kinerja sistem, mengelola proses, mengidentifikasi masalah, dan memantau aplikasi dan layanan. Memantau kinerja sistem bisa dari task manager sendiri, mengelola proses bisa dari task manager juga saat kita meng-end task, mengidentifikasi masalah, kita bisa lihat misalkan misalkan kita bisa lihat pengguna memori kita berapa, wifi apa, kita mungkin bisa lihat penggunaan CPU-nya bagaimana, dan memantau aplikasi dengan layanan. Nah, kita bisa lihat juga kan dari sini aplikasi-aplikasi yang ada. Kalau diklik 2 maka akan timbul jabaran detail cara kerja aplikasi tersebut seperti kita lakukan tadi pada Microsoft Edge. Nah, sekarang kita masuk pada bagian lab monitor and manage system resources in Windows. Jadi di sini kita bisa jadi dalam lab ini kita akan menggunakan administrative tools untuk memantau dan memanage Windows system resources. Jadi part 11 starting and stopping the routing and remote access service. Jadi di sini kita akan menjelajahi apa yang terjadi saat service dihentikan dan dihidupkan kembali. Jadi klik start, ini bisa ditutup ya sama ini. Start and select control panel. Oke. Start, select control panel, quick network and sharing center. Nah, kalau begini pasti, nah network and sharing center. If your control panel is selected by the category, large icons. Nah, itu yang saya sudah lakukan tadi. Quick change adapter settings in the left panel. Kita bisa lihat hanya ada WiFi. Reduce the size of the network connections window and leave it open. Jadi dikecilkan saja. Terus dibiarkan dibuka. Navigate to administrative tools. Klik. Nah, masalahnya ini di Windows 11 ya. Jadi nggak ada administrative tools, tapi ada Windows tools ya, yaitu fitur yang sama saja dengan administrative tools. Nah, bisa dilihat sini semua yang ada. The administrative tools window opens. Double click the performance monitor icon.
performance monitor. The performance monitor window opens. Make sure jadi double klik, oke. Performance monitor window opens. Jadi di sini bisa lihat performance window-nya dibuka. Make sure performance monitor in the left pane is highlighted. Pastikan ini di highlight. Nah, kita bisa lihat menu sini. Click the fixed display icon to stop the recording. Nah, ini bisa lihat rekaman. Rekaman proses yang sedang terjadi. Misalkan di freeze itu freeze-nya yang freeze display. Kita bisa lihat rekaman tersebut. Right click the performance monitor menu bar and select clear to clear the graph. Leave this window open. Nah, jika kita klik kanan ini dengan clear, maka rekamannya akan dihapus. Akan dibiar window itu terbuka. Navigate to Administrative Tools and select Services. Sekarang kita kembali ke Windows Tools dan masuk pada bagian Services. Double klik, maka akan sekali lagi timbul service-service. Expand the width of services window so you have a clear view of the content. Jadi kita akan dibesarkan terus di scroll ke bawah sampai ketemu routing dan remote access. Nah, routing and remote access. Double click routing and remote access. Nah, oke. Jika di double click maka akan timbul seperti itu. Jadi akan dibuka. Terus di startup type drop down field select manual dan klik apply. Tertutup ya. Select manual, klik apply. Start button is now active, tapi start button sudah aktif tapi jangan diklik, hanya akan dibiar terbuka saja. Nah, jika kita kembali pada performance monitor window, unfreeze display icon untuk mulai rekam lagi. Unfreeze display, nanti dimulai lagi rekamannya. Klik the routing and remote access. Jadi akan diklik routing and remote access window untuk memulaikan service. Jadi service ini akan dimulai. Menu itu sudah timbul tadi. The routing and remote access properties window now shows the stop button. Jadi sekarang bisa dilihat bahwa di sini mana ya? Bisa lihat di menu kecil ini timbul stop dengan pause. Tapi jangan disentuh karena akan dibiarkan dibuka dulu. Navigate to network connections window. Network connections itu kayaknya yang di sini ya. Jika ditekan F5, maka di refresh kita bisa lihat sini apa yang berubah. Ya, perubahan apa yang timbul pada window setelah dimulai routing and remote access service. Kita bisa dilihat dulu ada WiFi, sekarang sudah ada jaringan yang masuk, yaitu incoming connections. Kayaknya namanya panjang deh. Apakah ada cara untuk copy? Sepertinya harus di copy secara manual ya. Sekarang ada jaringan yang masuk, yaitu incoming. Bisa dilihat nama sini juga udah jelas, incoming connections, local area connection, network configuration. Navigate to routing and remote access properties and click stop. Propertiesnya ya. Jadi di sini
akan disuruh stop jika kita navigate to connections window. Jadi kita bisa lihat sekarang sudah menghilang jaringan yang masuk, jadi bisa dibilang jaringan yang masuk itu sudah menghilang. Jaringan yang masuk menghilang. Oke. Step 16, navigate to performance monitor and click the freeze display. Which counter is being recorded the most in the graph? Hint, look at the graph color and the counter color. Bisa dilihat yang paling tinggi sini adalah processor time. Click the change graph type drop down menu. Jadi di sini diminta untuk melihat counter yang mana yang paling direkam dalam graph tersebut, yaitu processor time, warnanya merah. Jadi bisa dipanggil counter merah. Klik the graph change type drop down menu, select report. Jadi diklik di sini tombol report, maka akan timbul dalam jumlah processor time-nya. Display changes to port view. What values are displayed in the counter? Di sini kita bisa lihat jumlah processor time, yaitu processor time 3,738. Nah, sekarang kita balik pada propertiesnya. Click the routing and remote access properties window. In the startup type field, select disabled and click OK. Nah, sekarang artinya kita akan masuk pada sini, pada menu tadi. Kita balikkan pada disabled, lalu apply. Jadi dibalik seperti semula ya. Klik the services window. Jadi dibuka lagi services. What is the status and startup type for routing and remote access? Statusnya kosong, startup type-nya disabled. Jadi ditanya sini statusnya apa, bisa dari sini statusnya kosong, startup type-nya disabled. Click the performance monitor window, click the unfreeze display to start the recording. Jadi kita balik pada sini. Ini kita bisa lihat nomornya berubah-ubah terus. Close all open windows you open during part 1 of this lab. Jadi semua window yang sudah saya buka tadi, maka akan ditutup. Jadi sini akan ditutup, services akan ditutup, control panel, kayaknya semua ditutup. Nah, sekarang kita masuk pada harusnya part terakhir ya. Working in the computer management utility. Jadi di sini kita akan bekerja dengan manajemen komputer. Jadi sini kita akan balik pada control panel, Windows Tools. Terus sekarang kita akan masuk pada computer management. Computer management itu yang di sini. Maka akan timbul menu begini. Step 2, the computer management window opens. Jadi terbuka. Expand the 3 categories by clicking on the arrow next to system tools. 3 categories. Nah, system tools ini. Klik the arrow next to event viewer. Jadi akan diklik panah yang di sebelah event viewer dan klik panah yang di sebelah Windows Logs.
Windows Logs, select System. Mohon sebentar, harus di loading karena kayaknya harus identifikasi. Nah, timbul sekarang. The event properties window opens for the first event. Jadi event properties window ini dibuka dalam event pertama. Nah, maka akan timbul begini. Event propertiesnya akan timbul begini. Klik the down arrow key to locate. Jadi akan diklik panah bawah untuk dilokasikan event untuk routing dan remote access. Akan bisa ditemukan 4 event, 1, 2, 3, 4. Sepertinya ditemukan lebih, tapi itu sudah tidak sudah tidak penting. Oke. You should find 4 events yang akan ditemukan 4 kejadian yang mendeskripsikan urutan untuk mulai dan perhentian routing dan remote access. Jadi saat kita mengatur remote access tadi, kita bisa lihat ini hal yang paling baru terjadi. Jadi jadi ini Pak. Jadi kalau dibalikan 3 kali, 1, 2, 3, maka di sini kita bisa lihat awalnya di mana kita sudah berotak-atik dengan remote routing dan remote access, di mana kita pada lab tadi pertama kita sudah mengganti startup type-nya dari disabled menjadi demand start, di mana kita sudah start. Kedua proses yang di antara ini pertanda bahwa bukan pertanda, tapi hal yang biasa terjadi saat kita melakukan aktivitas ini, saat kita mengubah startup type-nya. Tapi saat kita selesai, kita bisa lihat pada waktu paling terkini, kita bisa lihat dari saat kita mengembalikan startup type-nya menjadi semula, yaitu disabled. Jadi what are the descriptions for each of the 4 events? Jadi kalau dari paling atas, kalau dari paling baru, maka akan jadi seperti ini. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga, terus ini yang paling pertama yang telah kita lakukan. Nah, ini sudah ditemukan semua deskripsi 4 event yang telah kita cari. Tutup, sekarang kita akan tutup semua window. Lagi, kita akan tutup sekali lagi semua window. Untuk sisa lab ini kita akan mengkonfigurasi administrative tool yang advanced dan fitur-fiturnya untuk memantau gimana komputer dipengaruhi. Kita masuk ke control panel lagi, administrative tool. Sekarang kita masuk pada performance monitor lagi. Sekarang diminta untuk membuka expand data collector sets. Maaf, harus diperiksa tiap kali supaya pastikan harus tidak diulangi. Data collector sets. Terus performance monitor window terbuka, lalu di expand ini data collector sets. Klik kanan user define, buat new data collector set. New data collector set. Maka akan timbul menu yang begini. Buat data collector set baru, kita akan membuat collector data set baru.
Nah, ini terus akan dinamakan memory logs. Memory logs. Disuruh untuk create manually, radio button, terus klik next. Sekarang what type of data do you want to include? Jadi data apa yang ingin kita lingkupi? Sekarang kita masuk pada check performance counter untuk memantau performa laptop saya. Terus diminta klik next. Nah, sekarang di sini menu kosong. Performance counter apa yang ingin saya catat? Kita add, terus diminta untuk available M bytes, untuk cari available M bytes. Setelah itu maka diklik add dulu ya. Available M bytes. Salah tadi kah? Oh, memori dulu. Cari memori. Terus available M bytes. Add. You should see that harus kita bisa lihat available M bytes sudah di sebelah kanan, terus klik OK. Sekarang tampilannya sama, tapi diminta sini untuk sample intervalnya diubah jadi 4 detik. Terus diklik next. Sekarang diminta untuk men-setting di mana akan disimpan. Di sini disuruh untuk simpan di local disk C dalam Perflox. Jadi C Perflox. Oke. Jadi tampilannya harus seperti ini sekarang Perflox. Jadi setelah itu maka diminta untuk langsung next. Nah, di sini create data collector set screen dibuka, tampilannya sama aja, jadi bisa langsung klik finish. Nah, sekarang kita bisa lihat. Nah, expand user define, maka akan kita bisa memory logs yang telah kita buat tadi, terus di highlight, terus minta right click data collector set, terus diminta untuk ini properties. Maka akan timbul menu yang seperti ini. Akan diminta untuk diubah format lognya. Format lognya, log format untuk dipisah koma. Dipisah koma, terus apply. Sekarang kita masuk pada file tab. Ya, tampilannya masih sama. What is the full path name to the example file? Kayaknya harus diketik manual di ini. Mohon sebentar. C Perflox laptop A3HG 85LO 2024 0404 123451 data
store01.csv. Itu nama petnya. Terus diminta untuk diklik OK. Sekarang kita masuk lagi pada memory logs. Di sebelah kiri diklik panah hijau. Kita bisa lihat juga ada panah hijau di muka icon memory logs-nya seperti yang di gambar ini juga. Untuk memaksa komputer untuk menggunakan sedikit memori yang bisa dipakai, bukan untuk browser itu kurang perlu sekarang. Klik the black square icon untuk menghentikan penggunaan tersebut. Maka kalau diklik ini maka akan dihentikan juga hilang panah hijaunya. Perubahan apa yang kita bisa lihat pada icon memory logs? Kita bisa lihat bahwa panah hijau di atas icon memory logs menghilang. Klik the start computer. Buka file browser, file explorer ya. Terus diminta untuk perflogs. Masuk aja. Terus masuk double click the folder to open it, dan double click terus masuk pada data collector. Iya, sudah sesuai dengan ini. Maka buka saja, diminta dibuka dengan notepad. Tapi karena saya bisa notepad harusnya. Iya, bisa. Di sini notepad lebih jelas, lebih bisa dilihat semua kontennya. Nah, Oke, sekali lagi mohon maaf, rekaman saya tadi dikorup. Tadi sudah sampai sini ya. Tadi saya sudah selesaikan sampai akhir lab, jadi sampai dihapus memory logs-nya, jadi kayaknya saya harus buat lagi dari awal semuanya. Bukan semuanya, mungkin dari sini saja harus dibuatin lagi. Karena dikorup video tadi. Oke. Jadi masuk control panel, Windows Tools, oke. Performance monitor, terus pergi ke data collector sets, user defined, new. Nah, ini namanya memory logs, create manually, performance counter. Ini nanti diambil pas memori. Terus dibuat lagi ini. Memori, add, oke. Nah, intervalnya bikin 4. Next, ini masukin di perflogs.
Jadi dari lokasi ya. Ya, lokasi ini select memory locks on the icon left pane. Nah, jika ditindis panah hijau ini, maka bisa dilihat sini ada juga panah hijau di atas icon memory locks. Untuk memaksa, terus jika ditekan kotak hitam, maka akan dihentikan koleksi data. Nah, apa yang telah disarankan bahwa panah hijau sudah di atas icon memory lock sudah menghilang. Nah, habis itu kita akan pergi ke perflogs. Ya, kita pergi pada perflogs di sini. Ini bukan CSV ya? Oh, kayaknya bisa dipakai yang diambil di recycle bin aja. Ini dihapus 647. Kayaknya ini yang aku hilang tadi. Ya ini aja. C perflogs. Nah, ini yang aku pakai tadi. Ini yang aku pakai saat dalam rekaman yang korup. Jadi jika dibuka lagi ini notepad, maka bisa ditemukan ini. Nah, kolom apa yang kolom paling kanan ini menunjukkan apa? Kolom kanan ini menunjukkan penyimpanan data yang dikoleksi dalam wujud megabyte. Dikoleksi dalam wujud megabyte sesuai format. Nah, sekarang kita diminta untuk ditutup. Terus pergi ke performance monitor window. Klik kanan memory locks lalu hapus. Klik terus pergi ke perflogs. Isinya dihapus. Terus tutup semua Windows. Nah, sudah. Sekian presentasi kelompok kami untuk tugas 2 praktikum keamanan cyber. Demikian dan terima kasih.